Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Wahyu, NIM 66, kelompok 3. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang acara 2, yaitu HETP. Dalam industri, sering dibutuhkan bahan-bahan yang relatif murni dari bahan lainnya. Cara pemisahan yang digunakan yaitu filtrasi, ekstraksi, kristalisasi, dan destilasi. Untuk bahan-bahan yang terdiri dari cairan, sering digunakan cara destilasi. HETP pada dasarnya, destilasi dipakai untuk mencari fungsi kolom bahan isian yang ekuivalen dengan satu plat teoritis. Konsep HETP juga digunakan untuk membandingkan suatu efisiensi menara isian. Tujuan percobaannya menentukan perbandingan tinggi kolom isian yang ekuivalen terhadap satu plat tertentu pada campuran etanol dan aqueous. Untuk mengetahui tinggi bahan isian yang harus digunakan untuk menghasilkan produk dengan komposisi sama dengan satu plat tertentu pada menara bertingkat, digunakan istilah HETP. HETP adalah fungsi bahan isian yang akan memberikan perubahan komposisi yang sama dengan perubahan komposisi yang diberikan oleh satu plat teoritis. Variabel yang mempengaruhi HETP antara lain: 1. Tipe dan ukuran bahan isian. 2. Kecepatan aliran masing-masing fluida. 3. Konsentrasi fluida. 4. Diameter menara. 6. Sifat-sifat bahan divagnasi. Secara umum ada dua macam destilasi, yaitu dengan menara bahan isian dan menara plat. Berdasarkan konstruksi, menara destilasi digolongkan: 1. Menggunakan plat dengan bubble cap. Bila umpan dari komponen yang berada pada titik didih yang jauh berbeda, yang menguap terlebih dahulu adalah titik didihnya rendah, sedangkan umpan dengan titik didih yang dekat, maka hasil atas sebagai destilasi kembali berulang-ulang sampai didapat alkohol murni. Yang kedua, menggunakan packing dengan menata bahan isian seperti tang dipakai dalam percobaan HETP. Menara bahan isian terdiri atas sebuah sekunder vertikal yang di dalamnya terdapat bahan isian tertentu. Bahan isian itu merupakan media untuk memperluas bidang kontak antara fase uap dan fase cair, sehingga transfer massa dan panas berjalan dengan baik. Jenis-jenis bahan isian antara lain: 1. Bahan isian yang tersusun secara teratur, di antaranya double spring dan wood grit. Yang kedua, bahan isian yang tersusun secara asak, di antaranya racing ring dan ring packing. Yang ketiga, pseudo plate column. Kontak fase terjadi pada fase seperti misalnya triple troise. Jenis umpan menara destilasi: 1. Melalui destilasi sederhana, contohnya aqueous atau air dengan alkohol. Yang kedua, melalui destilasi transfonisasi, contohnya pemisahan komponen-komponen dalam minyak mentah. Yang ketiga, destilasi uap, contohnya pengekstrakan minyak sitrus dari jeruk. Yang keempat, destilasi vakum, contohnya gas dengan air. Yang kelima, isotrop, misalnya memisahkan air dengan pelarut dengan menambahkan benzen atau fluena. Sifat-sifat bahan isian yang harus dimiliki oleh bahan isian: 1. Perbandingan luas permukaan bidang basah atau bidang kontak bahan isian per satuan volume.
bahan isian yang cukup besar. Yang kedua, susunan bahan isian dalam kolom cukup memberikan rongga kosong sehingga memudahkan aliran fluida. Sedangkan penurunan tekanan aliran tidak terlalu besar. Yang ketiga, permukaan bahan isian mudah menjadi basah. Yang keempat, tahan terhadap suhu dan perubahannya. Tidak mudah berkarat. Yang kelima, cukup kuat, tidak mudah pecah. Alat yang bahan yang digunakan dalam percobaan kali ini. Yang pertama, alatnya piknometer, pipet gondok, corong, refraktometer, tabung reaksi, dan gelas ukur. Bahannya Aquades dan etanol 96%. Cara kerjanya, pertama memeriksa rangkaian alat, lalu melarutkan larutan campuran alkohol dan Aquades dengan volume tertentu untuk membuat grafik standar antara fraksi mol dengan indeks bias. Selanjutnya mengukur indeks bias larutan alkohol dan Aquades. Selanjutnya mengulangi langkah kedua dan ketiga dengan volume alkohol dan Aquades tertentu. Selanjutnya membuat larutan umpan, yaitu campuran alkohol dan Aquades dengan perbandingan volume tertentu. Selanjutnya memasukkan larutan umpan ke dalam labu leher 3. Selanjutnya menghidupkan pemanas listrik dan pendingin balik dan mengalirkan keran pada posisi fluks total. Selanjutnya mencatat secara periodik suhu, densitas, dan residu sehingga suhu konstan. Selanjutnya mengambil densitas dengan membuka keran flux, kemudian mengamati indeks bias. Setelah cukup, mengembalikan keran pada posisi flux total, kemudian mematikan pemanas sehingga suhu, densitas, dan residu konstan. Mengambil residu dari labu leher 3 dan mengamati indeks bias. Selanjutnya mengulangi langkah keempat hingga akhir dengan volume Aquades dan volume alkohol pada larutan umpan berbeda. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.